Baiklah, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf tadi saya selesai kuliah baru lari ke sini. Jadi saya akan bicara tentang plagiarisme dari berbagai sisi. Ya. Apa maknanya, makna plagiarisme? Ya. Di mana sumber penyebabnya? Kemudian tanggung jawab siapa di sini? Ya. Jadi dan termasuk juga sosialisasi. Nah, saya kira sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya dan panitia bahwa kita ITB, LPPM khususnya Wakil Rektor Riset ya, kami sangat concern sekali dengan permasalahan ini, terutama dengan himbauan dari Dikti dan kemudian di tingkat universitas itu hampir semua universitas sekarang memaksakan online hasil-hasil mulai dari tugas akhir, tesis, disertasi. Ya. Nah kalau disertasi memang sudah dituntut ya untuk harus publikasi. Ya. Jadi mengapa kita harus peduli dengan plagiarisme? Ya? Terjemahannya plagiat, tapi ini apa ini kata kerja atau kata benda ya? Kalau lihat ini ya diambil kata bendanya plagiat ya. Kalau ditambahkan ber atau me mungkin akan menjadi kata kerja. Apa itu definisinya, pemahamannya, saya akan bicara rujukan, konsekuensi, dan ini yang saya ingin katakan berkali-kali dimanapun saya ada kesempatan, saya ingin mengatakan bahwa tanpa kita sadari kita ini ya ikut menyuburkan plagiat. Ya. Di mana itu nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian bagaimana kita menghindari ini yang penting ya. Kemudian kalau sudah di tingkat yang lebih tinggi aspek keorisinalan di sini akan barangkali satu cara kita mengekspos atau menghindari ya tunjukkan di sana keorisinalan ya. Dan kalau ada kesempatan mungkin contoh-contoh ya untuk bahan diskusi. Nah, mengapa plagiarisme ini muncul ya? Salah satunya ini adalah ya keperluan, lebih tepat di sini kewajiban dan tuntutan publikasi. Ya. Jadi seorang akan lulus atau bisa lulus dikatakan lulus kalau berpublikasi, menghasilkan publikasi. Ya. Atau seorang akan naik pangkat. Atau memang keperluan yang lebih orisinal, yaitu saya ingin mendiseminasikan untuk menunjukkan kualitas dari hasil riset saya, mendapatkan tanggapan dari luar dan seterusnya. Ya. Jadi kepentingan utamanya saya yakin tidak jauh-jauh amat dari ini. Ya. Kemudian terjadinya plagiat ini, dan ini yang saya ingin katakan ya, bahwa terjadinya plagiasi ini karena dipublikasikan. Jadi sebelumnya banyak sekali plagiarisme yang tidak disadari, yang tidak menimbulkan masalah, karena memang disimpan di perpustakaan. Jadi itu tidak tergolong publikasi. Ya. Begitu dipublikasikan, nah di sini menjadi masalah karena pengertian publikasi di sini ada tuntutan-tuntutan etika yang tanpa disadari, ya seorang yang mempublikasikan dan pengelola jurnal ataukah pengelola online di situ apa ada yang ditampilkan dan itu ada konsekuensinya. Ya. Dan ini berpotensi tidak hanya merusak reputasi pelaku, tapi juga institusi. Ya. Dikti berkali-kali ya pimpinan di sana menceritakan kasus-kasus yang sangat memprihatinkan, yang sangat serius itu bahkan ya karena tuntutan tadi untuk karir, untuk guru besar ya. Jadi satu jurnal diambil satu artikel, dicomot, kemudian ke percetakan, dicetak di sana, disisipkan kembali, ganti nama, dijilid kembali. Ya. Dan hari ini itu ditertawakan karena mudah sekali dicek, ya. Jadi sangat mudah sekali. Dan ini seringkali di sini ya terjadinya tanpa kita sadari ini ya, kita sebagai pendidik dan kita sebagai orang yang tahu ya tidak melakukan sosialisasi dan lebih karena pembiaran ya. Dan terus terang kita perlu mengakui bahwa budaya berpublikasi, budaya saintifik itu belum kita punyai ya. Kita masih sangat dini ya. Dan ini berdampak juga terhadap citra negatif
dan karakter bangsa, plagiarisme ini mudah terdeteksi. Ini etika akademik yang tidak. Mengapa di sini citra negatif ya? Anda mungkin dengar paper yang disubmit ke satu jurnal di Afrika dengan nama Inul Daratista dan kawan-kawan. Ya. Dampaknya ke siapa? Ya. Jadi bangsa kita, masyarakat ilmiah kita, karena kita di blacklist. Hati-hati kalau orang Indonesia submit ke jurnal. Tidak hanya ke jurnal Afrika itu, karena ini terbuka seluruh dunia. Hati-hati dengan orang Indonesia. Nah ini tanpa kita sadari, mungkin pihak pimpinan yang menemukan itu hanya menghukum aja atau ya mungkin ya hanya menaruh di daftar blacklist di tiap universitas, tapi dampaknya yang tidak kita sadari itu adalah komunitas saintifik kita ya. Oke. Etika publikasi ya, apa itu skripsi, tesis, disertasi, dan joint research ya. Ini saya ingin katakan karena ini kami di pengelola jurnal, di ITB Jurnal sering menjumpai hal yang sepertinya sepele tapi dampaknya bisa serius. Jadi publikasi hasil dari skripsi, tesis, disertasi ini harus atas pengetahuan pembimbing sejak awal sampai akhir. Ya. Jadi mohon, ini di luar negeri kita sudah dianggap tahu, nanti kita seringkali mahasiswa terpublish di mana pembimbingnya tidak tahu atau seringkali menaruh nama pembimbing di tempat kedua atau ketiga atau kemana ya, pembimbing tidak tahu, nah papernya bermasalah ya, pembimbingnya kena masalah ya. Nah termasuk juga di sini joint research yang dihasilkan dan kemudian di submit itu harus sepengetahuan semua kontributor ya. Jadi ini mohon ini juga disosialisasikan ke kawan-kawan, barangkali mahasiswa lupa menanyakan ke dosen ya, setuju tidak bimbingnya di sana ya untuk di hasil disubmit. Oke. Kita punya rujukan dari Dinas SKITB ini kalau diperlukan ada softnya bisa dini dan di sana ya, kalau perlu saya juga bisa di-download di ITB di sini ya. Ini kita ya diterbitkan oleh Rektor ITB tahun 2011 ya. Sangat lengkap dan di situ ada satu klausul yang mengatakan setiap unit terkait wajib melakukan sosialisasi ya. Nah itu yang belum dilakukan. Jadi fungsi kami di LPPM, di ITB Jurnal itu salah satunya juga melakukan itu ya. Nah ini yang mungkin saya pakai dari IEEE, mungkin saya kira sebagian dari Anda dari elektro atau yang terkait dengan elektro itu sudah sering dengar IEEE dan masalah-masalah yang sering dijumpai ya, termasuk masalah serius yang berkenaan dengan komunitas akademik kita ya di IEEE. Ini adalah rujukan IEEE ya, yang tergolong plagiarisme ini apa saja. Ya. Nah, yang paling serius tentu saja di sini mengcopy seluruh artikel, ya, ganti nama. Ini pernah terjadi di ITB, ya, dan ini tentu saja pelanggaran yang, ya, kalau nyolongnya nggak tanggung ini seluruhnya, ya, ganti nama, kemudian di cut paste di sini, ya. Ini kalau sudah masuk di sini jangan harap, ya. Masuk ke dalam institusi di luar negeri karena nama yang bersangkutan sudah terblacklist di komunitas akademik. Kalaupun tidak, suatu saat ketemu itu akan dipermasalahkan. Ya, jadi konsekuensinya sangat serius. Jadi ya di luar negeri ya orang hati-hati sekali di sini ya, jangan sampai ini terjadi karena sangat karir bisa barangkali berhenti hanya kasus ini. Ya. Nah kemudian ini yang saya ingin katakan ya, bahwa banyak sekali di level-level yang berikutnya yang tanpa sadar baik mahasiswa dan juga dosen ya itu melakukan hal ini. Ya. Jadi uncredited verbatim copying of large portions, lebih dari separuh. Ini kalau IEEE itu ada hukumannya di sana, ada sanksinya. Ya. Oke. Saya kira ini masih
wajar bisa diterima, ini salah fatal sampai nyolongnya nggak tanggung separuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya, individual element such as sentences, paragraf ya. Jadi mengcopy paragraf kalimat orang lain kemudian cut paste ke kita itu sudah tergolong pelanggaran etika. Ya. Jadi mohon diperhatikan ini ya. Jadi seringkali ya, tidak hanya mahasiswa, bahkan itu tadi saya katakan pembiaran, bahkan ngajarin ya. Seringkali nanti berdiri di depan kelas, presentasi ya, bahan presentasinya itu nyolong sana nyolong sini ya, dalam bahasa terminologi ini mencuri sudah ya. Jadi ngambil sana sini dari internet kemudian dipakai untuk presentasi ya. Jadi mengambil kalimat ya, ilustrasi, jadi termasuk gambar-gambar. Coba perhatikan kalau mahasiswa presentasi, tidak hanya S1 ya, sampai S3 pun ya, bahkan dosen kalau presentasi gambar-gambarnya bagus, itu gambarnya siapa? Itu milik orang lain ya, dan itu tergolong sudah pelanggaran etika, violation notice ya. Jadi pelanggaran sini ada notice, ini ada mencuri dari punya orang ya, itu dari IEEE ini ya. Dan ini bagaimana mengambil ini ya. Jadi kalau satu paragraf kita ambil persis seluruhnya, kita beri quotation, kita berikan sumber rujukannya ya. Jadi tanpa itu dianggap kita mengambil punya orang ya. Kemudian uncredited improper paraphrasing. Jadi ide orang lain pun ya, kalau tidak kita rujuk itu juga dianggap pelanggaran etika. Jadi ide itu bisa dalam bentuk paragraf ya. Kalau itu kita ambil apa adanya, meskipun di situ kalimatnya kita ubah tapi maknanya sama, kita harus memberikan rujukan ya. Ya ini seperti ini enteng lah ya, tapi tetap di sana ada pelanggaran ya. Nah ini sering terjadi ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan contoh saya akan menunjukkan ya, yang ada di online bisa diambil ya. Jadi mengambil punya orang tanpa merujuk ya. Tapi yang sering terjadi saya ingin katakan sih bahwa di perkuliahan, di presentasi seminar ya, gambar ilustrasi diambil dari tempat lain ya, itu sudah melanggar ya. Jadi untuk satu artikel mengambil gambar orang lain itu harus cantumkan izin ya, kecuali kalau dikatakan copyleft ya. Nah ada pertanyaan, apakah saya boleh ngambil kemudian saya sebutkan sumber rujukannya. Nah saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena itu ada copyright ya. Apakah copyright itu cukup dengan mengatakan oke saya ngambil nih ya, harap maklum ya, apakah cukup seperti itu? Kalau saya diminta memilih, saya memberi saran hindari itu ya. Oke. Nah, bahwa tadi saya katakan tanpa sadar kita ikut menyuburkan plagiarisme dengan tanpa sadar kita mengabaikan etika ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi di seminar, konferensi, tugas akhir, tesis, disertasi, artikel ilmiah ya. Mengklaim punya karya orang lain. Ini sebagian dari aturan yang sering dilanggar, pelanggaran etika yang kita sebutkan di IEEE tadi. Yang sering terjadi biasanya ini yang kita jumpai kalau saya membimbing tugas akhir, kemudian supervisi menulis artikel ya. Jadi tanpa sadar mengklaim karya orang lain ya. Nah kalau di matematik itu ada ya, mengambil satu definisi teorema dan sebelumnya kemudian dituliskan apa adanya, itu artinya mengaku ini hasil saya ya. Nah ini sering terjadi di level bawah, tugas akhir sampai ini ya. Nah biasanya dosen toleran lah, tapi itu sebelumnya karena tugas akhir itu tidak dipublikasikan ya. Saya pribadi tidak sangat keberatan dengan publikasi untuk tugas akhir S1 karena waktu kita membimbing, saya dan kawan-kawan tidak merasa punya tanggung jawab untuk menghasilkan sampai dengan lolos kriteria ini ya. Jadi belum layak lah untuk publikasi ya.
dan banyak sekali Anda klik online tesis-tesis itu semuanya penuh dengan itu. Ya. Jadi menuliskan saja cerita tanpa menyebutkan rujukannya, dan itu artinya mengklaim bahwa itu adalah karya penulis itu. Ya. Dan ini melanggar. Ya. Jadi kutipan sebaiknya disajikan dalam bentuk rephrase, tidak apa adanya, tidak sepenuhnya harafiah, cut-paste, ya, kecuali dalam bentuk ungkapan yang memang harus dengan quotation. Ya. Dan rujukan adalah wajib. Jadi jangan sekali-kali menuliskan tanpa rujukan. Ya. Penampilan gambar atau foto yang bukan milik penulis adalah tidak layak dan melanggar etika kecuali dengan seizin pemilik. Ya. Jadi ini tidak mudah memang. Oke, kalau enggak nanti gambar saya jelek, ya lebih baik jelek tapi punya sendiri daripada ngambil punya orang lain dan kita melanggar. Ya. Dan termasuk juga self plagiarism. Ya. Jadi hasil paper yang sudah ada kemudian di recycle. Ya. Nah ini lebih ke bagaimana kita menuliskan, ya. Jadi ini mungkin lebih tepat ke bagaimana kelayakan, ya, bahwa kenapa tadi, karena ini kaitannya dengan penulisan artikel. Seringkali yang kita jumpai baik di S1, S2, maupun S3, ya, penulisan itu tidak berhenti sampai dengan oke, ini tidak salah atau ya satu statement sudah berbunyi, tapi kita harus memilih, ya, menempatkan karya ini sebagai karya puncak yang artinya penampilannya, ekspresinya, tata bahasanya, pemilihan kalimat, layout penulisannya dan segala macam itu harus setinggi mungkin, seoptimal, sebatas kemampuan optimal si penulis. Ya. Jadi ini hal yang saya kira wajar dan seringkali terabaikan. Ya. Jadi ini harus dipunyai, ya. Nah, ini yang saya ingin katakan, ya. Kalau ibu bapak membimbing S1 atau dari S1 barangkali ada yang hadir, ya. Di S1 di ITB saya kira dimanapun tidak dituntut ke orisinal. Kalau orisinal ya di tempat, ya, yang lebih tinggi lah. Ya. Nah, pertanyaannya, karena ini tidak mudah dan saya pribadi juga tidak happy kalau harus menampilkan karya S1 apa adanya kemudian di online kan. Katanya dia ada ISSN-nya, ada ini, itu artinya publikasi, ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak orisinal, bagaimana selayaknya ditampilkan, ya? Karena kalau kita lihat abstrak saja, isinya apa di sana? Ada latar belakang, ada masalah, ya, ada pendekatannya, metodologinya apa? Ada hasil, dan hasil ini adalah hasil orisinal, gitu. Nah, kalau tidak orisinal, nah ini yang perlu kita bahas bersama, ya, selayaknya seperti apa karya-karya yang memang tidak dituntut orisinal sekarang diwajibkan publikasi, ya. Itu masalahnya. Ya, ini tadi saya kira sudah saya sebut struktur kalimat. Nah, kelasiman seringkali tanpa, kalau kita di S1 itu ada perkuliahan mungkin diberikan di Sostek kalau tidak salah, banyak mahasiswa kita yang mengambil, ya. Dan itu mungkin perlu kita sadari bersama bahwa penulisan karya itu dari satu disiplin ke disiplin lain itu ada nature yang berbeda, ya. Jadi tidak bisa diseragamkan. Nah, seringkali mahasiswa mengambil format itu dituliskan apa adanya. Dan ini mungkin masukan aja, saya kira bagaimana kita tangani, karena mahasiswa perlu juga dilatih untuk menuliskan dengan benar, ya. Karena misalnya aja di matematik itu ekspresi itu singkat jelas, ya. Kita berprinsip seperti itu. Tapi di seni rupa ekspresi itu harus sebanyak mungkin. Artinya kemampuan berekspresi itu dinilai. Nah, ini kan kontradiktif memaksakan satu ke tempat lain, ya. Jadi itu satu contoh sederhana saja. Nah, ini macam-macam, ya. Jadi hasil karya ini bisa bentuknya riset, apakah itu fundamental, applied, atau problem solving, ya. Aplikasi, survei. Nah, ini yang sering terjadi rewriting, ya. Jadi rewriting dari kerja yang sudah ada. Nah, kalau ini dituntut kan nggak ada originalitasnya, ya. Jadi kita perlu ngajarin juga bagaimana ini ditulis, ya.
Nah, tentunya bergantung di mana ini ditampilkan. Kalau ditampilkan di tempat yang memang standarnya tidak menuntut keoriginalan, oke saja. Tapi bagaimana ini kita sajikan tanpa harus melanggar etika, ya. Ini elegansi juga penting, ya. Nah, ini isi abstrak, ya. Saya kira mungkin di sebelumnya sudah dibahas, ya. Nah, seringkali ini pertanyaannya, ya. Dalam banyak hal, ya, seorang S1 di beberapa tempat, ya, dituntut untuk melakukan riset katanya. Ya, dimulai dengan apa? Buat proposal katanya. Ya, kalau di matematik kita nggak minta proposal. Ya. Pertimbangannya begini, jadi seorang yang belum pernah melakukan riset, ya, diminta membuat proposal, ya. Padahal di proposal itu harus ditampilkan, ya, mulai dari itu masalah, tujuan dan seterusnya. Masalah saja barangkali juga belum tajam, ya. Nah, itu pertimbangannya. Tapi mungkin di beberapa tempat sudah ada guideline yang jelas, spesifikasi, jadi itu mudah dilakukan, ya. Jadi tidak realistis kalau kita tuntut keorisinalan jika pembimbing sendiri tidak atau belum punya pengalaman menghasilkan karya orisinal. Dan ini, ya, di tingkat nasional, ya, perlu kita bagaimana ini kita address, ya. Mahasiswa dituntut, tapi dosennya tidak dituntut, ya. Ini fair tidak untuk menurut Anda, ya. Nah, di beberapa tempat memang di Amerika memang ada polanya beda dengan di Eropa. Di Amerika itu mahasiswa S3 lebih dibebaskan cari sendiri masalahnya, ya. Di Eropa lebih di-guide, jadi lebih produktif. Tapi di Amerika tidak dituntut publikasi, jadi tidak ada kewajiban umumnya, ya. Jadi baru setelah doktor orang berproduksi, ya. Nah, itu plus minusnya, ya. Jadi kalau tidak dituntut orisinal di sini, ya, kenapa dituntut harus ada publikasi? Ya, ini pertanyaan. Jadi kalau ada publikasi dalam bentuk apa? Ya, kalau memang tidak orisinal. Ya. Nah, ini yang seringkali di tingkat nasional kita tidak pernah membuat strategi atau mengajak para pengambil keputusan menyadari ini, bahwa hasil orisinal itu berawal dari problem yang orisinal, ya. Jadi kalau seorang belum pernah melakukan riset dan kemudian tuntut buat proposal, ya, dan proposal itu, ya, di S3 juga yang sedang S3 itu kan dituntut, ya, bikin proposal, sana tunjukkan originalitasnya, ya. Nah, tapi, ya, di mana itu diperoleh? Ya, kalau di pembimbing di sana ada banyak riset yang sudah berjalan, ya tinggal comot aja, ya. Jadi ada jaminan bahwa problem yang dikerjakan itu adalah problem orisinal, ya. Jadi kalau seorang di satu daerah terpencil kemudian melakukan riset, ya, dikasih dana, apakah itu realistis, ya? Ini, ya, masalah yang, ya, harus kita sadari bersama bahwa, ya, tidak mungkin lah itu bisa menghasilkan suatu karya kalau, ya, di sana problemnya saja tidak ada, ya. Nah, ini keinginan upaya mencari problem dan ini kata kuncinya, ya. Jadi networking, kolaborasi itu satu strategi untuk mendapatkan atau mengawali riset dengan strategis dan produktif. Ya. Kalaupun di sini mungkin ada pengulangan dengan pembicara sebelumnya, saya kira tidak terlampau salah, tapi artinya oke, dari sudut pandang yang sama, ya. Nah, kalau kita mau menulis artikel, karena ujung-ujungnya di sini menulis artikel, ya, yang apa itu sering membimbing itu akan menjumpai, ya, begitu hasil awal ditampilkan di depan dosen, ya selalu di sana, ya, bentuk awalnya itu masih jauh dari, ya, dari ideal gitu, ya. Nah, kalau saya mengajarkan menulis, ya, ke bimbingan terutama S3, ya, mulainya dari mana? Ya, karena orang menghasilkan riset, kerja katakan setahun, 2 tahun, hasil riset ada. Bisa saja di lab, bisa saja survei,
bisa saja analisis, bisa saja mungkin kajian analitik ya, atau numerik ya, ada hasil. Tapi hasil itu perlu kemudian ditampilkan dalam bentuk artikel. Di mana mulainya? Yang sering saya dengar, seorang mahasiswa S3 ditanya sudah sampai di mana disertasinya, baru bab 2 ya. Oh nanti bulan depan bab 3 ya. Bab 1-nya sudah katanya ya. Saya tidak setuju dengan proses seperti itu ya. Gimana diawalinya? Abstrak pendahuluan itu paling akhir ya. Jadi kalau mulai bab 1, bab 2 itu tidak benar ya. Nanti akan balik lagi ya. Mengapa? Karena bab 1, bab 2 itu menjelaskan apa keseluruhan yang dihasilkan ya. Jadi mulainya kalau saya boleh menyarankan ya, saya mulai dengan hasil, saya tulis dulu ya. Kemudian referensi ya. Jangan sampai referensi terlewat, itu punya orang kita sebut tanpa kita memberikan kredit ya. Baru kemudian ya masuk ke dalam substansi, backgroundnya, teori pendukung segala macam ya. Jadi ini paling tidak tempo hari pembicara dari Jepang juga mengatakan ini, kami mempraktekkan ini, kawan-kawan saya di chemical engineering pernah juga Pak Chandra, siapa lagi ya. Jadi hal yang rutin, orang yang biasa menulis tanya, di mana mulai menulis artikel? Mulai dari hasil ya. Jadi kalau kemudian pulang ditanya orang tua, disertasinya sampai mana, baru bab 2 ya. Oh masih kurang 3 bab, 3 bulan selesai, itu orang tua mikirnya gitu ya. Gimana menjelaskan? Oke, nah presentasi saya hentikan di sini. Saya usulkan kalau ada artikel yang bisa dipakai untuk bahan diskusi, ada enggak yang akan ditampilkan? Ya? Ayo kita lihat bersama-sama, ya. Bagaimana kita atau Anda menunjukkan diri sebagai reviewer, ya. Nah kalau ada silahkan tadi ini dan ya. Tadi mengenai plagiat ya, saya pengajar, saya punya teman pengajar juga, satu tim lah. Saya mencetak gambar di agama hasil dia di slide. Ini gambarnya, skematiknya ini, dan ini adalah gambar hasil teman saya. Pakai izin lah. Saya sama-sama tim mengajar, tidak ngomong izin tertulis atau tulisan enggak. Sama-sama tim mengajar, mungkin juga dia juga PK saya seperti itu. Ya ini masalah kalau kolega teman sama-sama tahu barangkali artinya understanding ada ya. Tapi bayangkan sekarang ya Anda buka internet kemudian ngambil ya. Nah tapi etikanya kalau kita mengambil gambar orang lain kita pakai itu ada di sini. Tertulis. Ya, tertulis itu untuk dokumentasi. Dan itu ya kalau kawan Saya kira hampir semua dosen begitu lah. nah itulah ya, tanpa sadar kita membiarkan plagiarisme ya. Itu mungkin oke kalau Oleh ini Pak, pegawai Ganesha, Bapak izin dulu. Ganesha memang izin. Ganesha ini membantu saya bagian dari Oke, lagi fungsinya sekarang saya menantang soal apa-apa ITB, atas tahu aja. Tiba-tiba saya gabung dengan Ganesha, ada. Ya, dan ada masalah. Karena ini sudah publik. Jadi bahkan ada kewajiban saya kalau saya. Dan mengambil ini disebut plagiat, disebut tidak plagiat kalau emang itu gambar sudah milik publik. Itu populer. Ini bagian formal kalau ya, ITB belum atur, tapi di SK sudah kalau kita melakukan publikasi kita keluar dengan nama ITB, latarnya harus diatur. Jadi bukan yang blog tapi yang terang. Ya, ada lagi. Sambil menunggu mungkin ada bahan. Ya, silakan. Di TPB itu kan ada mata kuliah Ya. dan itu presentasi mahasiswa TPB itu materi itu yang berkaitan dengan tulisan masing-masing. Itu kan diambil dari internet, ada sumbernya juga seperti slide. Tapi harus kita turunkan begitu dari website. Termasuk
Nggak banyak Pak ya, karena itu bagian dari desain ya, bukan desain sendiri. Nah, kemudian apakah semacam itu sebagian juga? Saya pribadi mengatakan sebaiknya hindari. Karena mereka belum mampu Pak. Enggak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya. Jadi, ya. Ya, betul. Kalau Anda lihat, ya karena kita tidak mengajarkan aja. Ya. Kalau gambar itu, apakah peran gambar itu substansial? Ya. Dalam presentasi. Apakah harus kalimat orang lain kemudian kapes diambil di situ? Ya. Kenapa tidak bisa tidak diajarkan menuliskan dengan ekspresi sendiri? Ya. Dan rujuk. Ya. Anak saya baru 2 tahun itu dari ini persis yang ibu bacakan. Dan dosen membiarkan. Jadi tugasnya satu kuliah tugasnya adalah membuat laporan dan laporan kapes dari mana-mana, hampir semua masuk. Ini yang saya katakan pembiaran pelanggaran etika. Bahkan saya bisa katakan dosennya bahkan ngajarin. Nah, yang lebih dari begini, mungkin kita pernah mendengar seorang tanpa sadar melakukan pelanggaran tahrim etika berat. Kalau sekarang berat sekali juga tidak, tapi itu sudah pelanggaran. Nah, kemudian suatu saat baru melakukan proses menteri. Ya. Nah ini kan ya sangat tragis gitu ya. Hal yang sepele yang bisa dihindari tapi tidak dilakukan. Cepat saja. Ya. Dan saya tidak yakin ini yang terjadi ya. Seperti yang ibu katakan, yang bersangkutan tidak menyadari bahwa itu pelanggaran. Ya. Oke, masih berapa waktu? Masih 15 menit. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, coba kita melihat satu contoh dan coba kita mendudukkan diri sebagai reviewer ya. Ya. Saya ada contoh juga yang saya ambil dari internet, tapi saya tidak ikut kalau kampanye jadi masalah ya. Tapi karena online, saya tadi juga berpikir membaca online. Kalau kita lihat bersama, ya apa salahnya sih karena konsekuensi online semua orang melihat ya. Nah, mungkin ini contoh kalau sudah lewat reviewer, mungkin sudah rapi, sudah terinsiden semua masalah ya, tapi bisa kita katakan oke, mulai dari abstrak ya. Jadi describe, semuanya ada di background ya. Guys, ada lagi ada siapa di sini? Ada ya. Kalau pakai bahasa Inggris sederhana. Bisa mungkin. Oke, ini bahasa Inggris saja. Ini ya, pin ya. Pin juga masuk kan? Nah, biasanya kalau ada kecenderungan kalimat yang panjang itu kalimat yang strukturnya harus kita tengok kembali. Struktur kalimat yang sederhana itu apa? Subjek ketiganya ya. Nah, seringkali bacalah tugas akhirnya 1. Kalimat pertama bunyi apa? Di sini dikasih model ini. Subjeknya apa? Tidak ada. Ya. Nah ini seringkali bahasa Indonesia yang dia tidak baca. Tapi bisa kita tuliskan dengan pasif.
bahan ini, model ini dikaji di sini, ya. Jadi jelas seperti itu. Itu kalau dipanggil Google Translate, karena sekarang Google Translate ataupun translator yang ada itu sudah cukup bagus, ya. Dan mereka tidak salah, yang salah itu kita yang masukkan, ya. Seringkali kita dengar ucapan sehari-hari namanya juga coba-coba. Sering dengar itu ya, coba panggil Google, bunyinya apa? Ya, his name is also try. Strukturnya udah benar ya, tapi maknanya sudah. Jadi Google Translate pun sudah bagus. Kita tinggal memilih. Jadi problemnya seringkali yang saya hadapi dalam news artikel itu bahasa Indonesia yang tidak benar. Ya, itu yang sering saya jumpai. Jadi strukturnya ada jelas. Ini tadi mungkin minor aja ya. Oke, saya mungkin ingin melihat kontennya saja. Jadi di sini ini problem statement ya. Di sini background. Kemudian ini statement of the problemnya. Dan ini belum ya. Ini dianalyze ini dengan ini. Evidence dan ini apa? Ada yang di sini ya, sehingga sudah jelas strukturnya. Ini have been analyzed, objeknya, dan ini keterangannya. Jadi determine ini evidence shows, ini evidences, kenapa di jamak, kenapa evidence itu jamak atau countable atau uncountable, mungkin yang lebih tahu cek. Kalau lihat ini shows benar. Sekarang kalau lihat ini apa pasang atau apa? Ya, oke. Nanti kita bisa. Nah di sini kalau saya membaca ini masih bagian dari statement of the problem. Tapi what is the problemnya? Apakah cukup tajam? Ya. Yang paling tahu tentu yang Oke, jadi dengan apa metodologinya perlu disebutkan saja, saya kira. Nah, resultnya ini outcome, ya, akan begini. Tapi outputnya apa? Ya, output dari resultnya apa? Belum disebut. Mungkin itu masukan dari saya. Jadi ini satu contoh ya. Jadi tanpa saya harus ada di disiplin Anda, ya, Anda juga tidak harus di disiplin beliau, ya, kita bisa melakukan itu, ya. Jadi kalau ini bisa di-share, saling peer review ini antar peer ya, itu akan bermanfaat sekali. Introduction, nah, saya ambil contoh, seandainya ini dibuang, ya, dan itu terjadi sering di S1, ya. Seandainya ini dibuang, itu artinya ya, karena tidak ada disiplin rujukannya, itu pembaca akan mengasumsikan penulis itu yang punya apa ini. Nah ini hal yang kecil-kecil ya, sudah ya. Sampai metodologi, saya kira semua statement yang muncul sudah benar yang itu. Nah ini, ya. Kalau ini hasil sendiri,
atau dari mana? Apakah ini copyleft? Copyleft ya? Copyleft, saya kira tidak ada masalah. Pastikan itu. Kawan-kawan di planologi, di geodesi itu akan kaya sekali dengan ini ya. Saya kira tahu bagaimana backup dengan aturan legal. Jadi ini semua Anda lakukan ya? Ya. Jadi itu aturannya. Jadi kalau tidak ada rujukan, itu klaim ada di sini. Jadi ini adalah proses yang harus dilakukan. Sudah rapi. Ini hasil ya. Kalau saya lihat aktivitas sudah lewat tahapan-tahapan. Jadi tinggal masalah substansial. Substansial itu harus clear di bidang. Saya kira ada lagi yang lain. Nah, saya melihat apa konsekuensi karena sebagian besar dari Anda pendidik ya. Ya. Atau ada yang bukan, ada yang langsung ya. Panjang sekali. Biasanya ada kalimat di dalam kalimat itu yang ya. Ini listing ada ya. Pertama itu Informasi ya. Dan satu lagi biasanya ya, seorang figur itu perlu kita yakinkan bahwa hasil itu punya kepentingan.
Jadi pentingnya apa dari hasil ini? Kalau bisa ditambahkan, ya. Kita akan memberikan penilaian. Ini ya, ditambah lagi ya. Ini ada kata kerja, subjeknya mana? Ya, lebih ahli bahasa Inggris. Saya ada ahli tapi faedah kelihatan ya. Ini seringkali ya, dalam bahasa Indonesia oke, bahasa Inggris yang ini generatif subjeknya mana? Nah, which ini diikuti dengan kata kerja, present ataukah ya, ing atau which generates ya, betul ya? Standar segera penulisan. Nah, singkat saya ingin sebetulnya menampilkan satu contoh. Saya baru buka ini, tapi saya ya hati-hati untuk menampilkan, ya. Karena saya orang lain merasa ya, kecuali kalau ini yang bersangkutan sendiri kan menampilkan ya. Saya baru buka disertasi online jadi satu universitas. Mungkin lektornya tanda. Oke, itu loh, saya sudah itu dibuka. Ya, dari awal tadi ya, satu contoh yang sudah rapi. Jadi dari awal deskripsi sama sekali tidak ada rujukan. Ya. Nah ini hal yang sepele, ya mungkin. Ya. Artinya apa? Mereka tidak mengajari mahasiswa dan tidak ada proses review sebelum itu ditanggapi. Nah ini ya mungkin kita bisa mengatakan maklumlah masih S1 ya, tapi karena ini menjadi satu publikasi ya, apa konsekuensinya saya tidak tahu, karena itu jelas ada pelanggaran besar yang tidak disadari. Nah, itu yang saya lihat malah sama sekali tidak. Jadi referensinya ada tapi tidak dirujuk ya, hanya sekedar daftar. Jadi kalau ada gambarnya, ada ID yang ini adalah ada rujukannya, bahwa ini siapa yang masih boleh. Kalau gambar saya ke mahasiswa saya katakan hindari itu ya. Hindari ya. Kenapa nggak buat gambar sendiri? Barusan tadi mahasiswa kami presentasi detail tentang estimasi jumlah untung ya, setelah berbanding Oke, jadi saya mungkin kalau ada pertanyaan dia warungnya juga 2 tahun dan berarti kan 2 tahun. dan saya mohon juga ini di-share ke peer karena kita melakukan ini kalau kita skip setahun pasti ada kasus lagi masalah. Jadi kalau bisa saling antar ingatkan. Saya tadi ya, jadi saya ajak melihat ini. Oke, ini ada statement kurangnya apa? Nah, itu hal yang bisa antar peer aja di luar negeri biasa itu antar kawan kita manfaatkan. Tentu saja kewajiban dosen. Kalau ada dosen yang menyediakan tadi ya, bimbingannya kemudian memunculkan di online banyak di situ ya, kasus-kasusnya yang seharusnya dihindari dan dibiarkan yang bisa. Jadi saya keberatan karena
kalau produknya belum sampai sana. Karena produk S1 itu belum banyak. Oke, ada lagi? Ya kalau tidak ada.